Hari ini tema menang dan dewasa. Overcomer and mature memang tema dari bulan November dan spesifik hari ini saya tidak punya tema lain tapi saya terjemahin aja menang dan dewasa untuk tema hari ini. Dan seperti yang saya biasa lakukan, overcomer and mature, menang dan dewasa, tapi saya nggak mau cuma one way communication. Saya akan tanya, saya berdoa, siapa yang saya tergerak saya akan datangin. Saya mau tanya, ya, dan pertanyaan ini tidak usah dicerna, tidak usah dipikirin, tidak usah diingat-ingat, tapi apa yang muncul di dalam pikiran saudara saat itu yang saudara katakan. Amin. Dan pertanyaannya mudah, ya, saudara hanya bikin satu kalimat, dan 3 kata di depan itu saya sudah berikan. Jadi mulai ya, jadi ingat apa yang keluar, itu yang saudara ingat dan saudara katakan. Jangan dipikir-pikir, jangan di reason out, masuk akal atau tidak, atau dipikirin lagi. Saya nggak ingin jawaban itu, tapi saya ingin jawaban yang langsung keluar dalam pikiran kita. 3 kata pertama adalah, saya menderita kalau. Jadi saudara terusin kata-kata itu. Saya menderita kalau. Lani, tolong Lan. Belum klik. Belum ada. Saya menderita kalau. Putus cinta. Saya menderita kalau putus cinta. Lisian. Saya menderita kalau. Saya menderita kalau saya tidak mentaati firman Tuhan. Bagus sekali. Jangan ikutin ya. Saya menderita kalau. Yungke. Ya kalau saya nggak ditegur Billy. Kenapa? Saya menderita kalau saya sakit. Kalau saya sakit. Sama. Kalau sakit, saya menderita kalau sakit. Ada yang mau angkat tangan dapat yang lain gitu? Herman, saya menderita kalau tidak ada Yesus dalam hidup saya. Kalau apa? Tidak ada Yesus. Wow. Sebenarnya setiap orang bisa jawab. Tapi mungkin ada yang sulit karena bingung, karena sudah ditekan begitu dalam sehingga nggak bisa langsung keluar. Saya menderita kalau, dan di sini yang sesuai dengan tema, nanti saya akan kembali ke situ, sesuai dengan tema menang dan dewasa. Menang atas apa? Kalau tadi kita sudah menyanyikan firman, menyanyikan yang sesuai dengan firman, kita pemenang karena Tuhan beserta dengan kita. Siapa lawan kita kalau Tuhan beserta dengan kita? Dan iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Itu semua yang dilakukan oleh Tuhan buat kita. Tapi kenapa kita bisa menjadi pemenang? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi ada satu hal, bahwa saudara mau menang atas apa? Saudara mau menang atas apa? Dan saya mau baca satu firman Tuhan, karena menang atas yang ini, itu sulit sekali di dalam kehidupan kita. Dan ini sebagai continuation daripada khotbah saya yang bulan Oktober yang lalu. Kok macet? Oke, berikutnya lah. Kita baca di 1 Peter 3 ayat 17. Dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik
jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Firman Tuhan ini sudah jelas berbicara mengenai penderitaan. Dan penderitaan di dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang paling sulit untuk diatasi di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya penderitaan itu bisa dirasakan secara fisik, secara badani, sakit, tapi juga penderitaan bisa dialami dari segi jiwa, yaitu tadi saya dengar bahwa putus cinta, itu jiwanya yang menderita. Tapi penderitaan juga bisa dialami dalam segi roh, karena tidak taat sama firman Tuhan, karena tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yang namanya penderitaan itu ada di dalam fisik, di dalam jiwa, dan di dalam tubuh. Fisik, jiwa, dan roh. Ya, tapi di sini dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita mengerti penderitaan karena berbuat baik dan penderitaan karena berbuat jahat. Penderitaan adalah bagian daripada hidup. Tapi di sini yang saya mau tekankan lagi ada satu kata atau satu anak kalimat yang bilang, jika hal itu dikehendaki Allah. Penderitaan bukanlah sesuatu yang Allah senang untuk kita alami. Allah mempunyai rencana besar buat kehidupan kita. Allah mempunyai rencana yang baik. Allah mempunyai rencana yang memberikan damai sejahtera. Allah yang memberikan rencana supaya ada pengharapan di masa yang akan datang. Semua rencana Allah baik. Tapi kalau sampai kita menderita berbuat baik, dan jika hal itu dikehendaki Allah, Allah tidak ingin kita menderita. Tapi kalau sampai penderitaan itu kita alami, dan itu dikehendaki Allah, lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Dan kenapa sulit untuk menang di dalam penderitaan? Kalau kita perhatikan, penderitaan sudah masuk di dalam banyak bagian daripada hidup kita. Kita bilang kalau kita sakit, kita menderita. Di dalam usaha, kalau kita rugi, kita bilang kita menderita rugi. Dan banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu kita asosiasikan dengan penderitaan. Padahal sebenarnya nature manusia sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu sakitlah, kita tidak perlu menderitalah untuk sesuatu hal. Contoh, kita tahu kalau tangan kita dekat api dan terbakar, itu kita menderita, dan itu adalah nature kita untuk tidak meletakkan tangan kita di atas api, karena kita tidak mau menderita. Itu baik. Tapi lama-kelamaan, karena kita mau menghindari penderitaan, segala sesuatu akan kita lakukan, biarpun itu sesuatu yang jahat, biarpun itu sesuatu yang tidak baik, kita lakukan just to avoid penderitaan. Dan itu yang tidak dikehendaki Tuhan, karena tidak mengajar kepada kita apapun juga. Saya kasih contoh, orang yang ada di dalam bisnis, orang yang sudah mempunyai suatu komitmen untuk membayar ataupun pada certain waktu dan sebagainya. Tapi karena dia lihat ada sesuatu yang sulit sehingga dia takut atau dia tidak mau menderita rugi, dia melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merusak integritas dia sebagai seorang businessman. Demikian juga kalau kita satu hubungan satu dengan yang lain, kita sudah membuat satu komitmen. Suami istri kita sudah membuat komitmen, tapi kita tidak menunaikan tugas kita sebagai suami, sebagai istri, dan kita melakukan hal yang merusak hubungan karena kita tidak mau menderita sendiri, ya, diri sendiri tidak mau menderita. Di dalam pergaulan pun ya ada. Saya kasih satu ilustrasi. Ini contohnya, ini ilustrasi ya, bukan sesungguhan. Ada dua orang, teman baik, berkemah, camping. Pulang dari camping, mereka jalan menuju ke mobilnya cukup jauh. Campingnya juga di tempat yang very remote dan masih banyak binatang liar.
50 meter di depannya ada beruang. Mereka kaget dan mereka tahu bahwa mereka kalau lari pasti dikejar. Dan kalau dikejar, beruangnya lebih cepat dari mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, yang satu cari batu supaya bisa ngelempar ke beruang itu dan mudah-mudahan beruangnya lari. Dan juga ada yang pakai tongkat, bawa tongkat. Tapi yang satu lagi, dia buka ranselnya, dia ambil sepatu Nike. Ini bukan reklame Nike, tapi dia ambil sepatu Nike. Temannya lihat, dia bilang, kamu lempar pakai sepatu, mak itu empuk. Mana bisa si beruang itu bisa takut dan lari. Siapa bilang saya mau lempar dengan sepatu Nike? Loh, jadi buat apa? Saya mau pakai, saya mau lari. Terus si temannya bilang, lari pun juga si beruang itu pasti nangkap kamu karena dia lebih cepat. Ya, beruang lebih cepat dari saya, tapi saya lebih cepat dari kamu larinya. Jadi kalau beruang yang makan kamu, dia sudah tidak akan lari lagi untuk mengubur saya. Gitu. Selalu punya pemikiran untuk avoid sesuatu penderitaan supaya dirinya selamat atau dirinya tidak menderita. Dan penderitaan yang kita alami itu lama-lama akan membuat kita akan menghindari penderitaan dan mengejar kenikmatan, dan ini yang keliru. Kalau kita sampai mempunyai satu konsep bahwa kita akan menghindari semua penderitaan at any cost, at all cost, for the sake of pursuing kenikmatan atau kenyamanan hidup, itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena yang namanya penderitaan itu, pertama adalah bagian daripada hidup. Penderitaan adalah bagian dari hidup. Mengapa penderitaan itu bagian dari hidup? Kita lihat di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus jelas dia tahu bahwa yang dia inginkan bukan hanya sekedar kenal Tuhan secara lebih dalam atau kuasa kebangkitannya, tapi yang Rasul Paulus inginkan adalah persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana tujuan daripada persekutuan dalam penderitaannya adalah aku akan menjadi serupa dengan Dia. Aku akan menjadi serupa dengan Dia. Jadi sebenarnya yang namanya menjadi serupa dengan Kristus bicara mengenai menang atas penderitaan dan dewasa. Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, karakter kita sudah serupa dengan Kristus, pemikiran kita, decision kita, cara kita melihat, dan kita menyalurkan kasih Kristus melalui kehidupan kita, kita sudah menjadi serupa dengan Dia. Kita sudah menjadi serupa dengan Dia, artinya kita sudah dewasa. Dan menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan mula-mula. Sebelum dunia dijadikan, sebelum ada langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat kata dari semula, in the beginning, itu sudah ada di dalam pemikiran Tuhan. Ada pengajaran mengatakan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ibu Hana sudah menyampaikan dan saya amini bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh Tuhan. Kalau sudah ditentukan oleh Tuhan, yang ini selamat, yang itu tidak selamat, yang ini selamat, yang itu yang tidak selamat. Saya sangat terganggu dengan percaya seperti itu dan Tuhan itu adalah Maha Kasih. Unconditional love. Saya nggak bisa membuat dua hal itu jadi satu. Tapi yang dikatakan predestination, yang sudah ditentukan dari semula itu, kalau saudara sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ngerti ya? Jadi predestination kita adalah kalau kita sudah terima Yesus, maka Yesus akan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sekelas dikatakan kan dalam Roma 8:29 kalau nggak salah, sebab sudah ditentukan dari semula, siapa yang dipilih sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi itu yang ditentukan oleh Tuhan, bahwa predestination kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diubahkan sedemikian rupa sehingga karakter Kristus ada dalam hidup kita. Dan supaya karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, ada penderitaan adalah persyaratan untuk dewasa. Amin. Dan yang kedua juga penderitaan adalah fakta hidup dan persyaratan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan di sini kita akan melihat dalam kehidupan kita, kalau sampai kita merasa nggak enak, ya karena kita difitnah, kita dihina, contohnya kepada pribadi, kita tahu bahwa di balik semuanya itu ada satu respons dari kita untuk kita, apakah kita mau balas dengan menghina lagi, ataukah kita membalas dengan hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai suatu keputusan memberikan kebaikan dan bukan pembalasan yang jahat, kita diubahkan hari demi hari supaya karakter Kristus ada dalam hidup kita. Amin, itu maksudnya. Dan contoh yang paling jelas sekali bahwa penderitaan adalah fakta hidup dan persyaratan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Contohnya, ini ceritanya di Kisah Para Rasul 9 itu, Saulus adalah orang jahat, orang Farisi, orang yang selalu mengejar umat Kristen untuk dianiaya dan dibunuh. Saudara tahu ceritanya, pada saat dia pergi dengan rombongan untuk mengejar orang Kristen untuk dianiaya ke Damaskus, dia terjatuh dari kudanya saya kira. Kemudian karena dia melihat cahaya yang terang sekali yang menyilaukan matanya sehingga dia buta. Dan pada saat itu dia bisa bilang begini pada waktu dia terjatuh, siapakah engkau Tuhan? Who are you Lord? Ya, biarpun orang Farisi, tetapi pada saat bertemu dengan pribadi Yesus Kristus, siapapun dia tidak akan pernah bisa kecuali mengenali dan meresponi dan jatuh tertelungkup. Dan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya kemudian Saulus dibawa ke satu rumah di dekat situ dan dia selama itu dia berdoa, berpuasa untuk mencari siapakah sebenarnya yang berbicara dengan dia dan dia ingin tahu. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias tentang Saulus. Ananias ini adalah seorang nabi yang kemudian Tuhan bilang sama Ananias, mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Rasul Paulus tahu betul bahwa kalaupun sampai dia diizinkan Tuhan untuk melalui penderitaan, karena Tuhan mau membuat dia serupa dengan Kristus, mau membuat dia untuk dia tetap diproses oleh Tuhan sampai menjadi sama seperti Tuhan. Di sini yang saya mau katakan adalah, kalau Tuhan membawa kita sehingga kita mengerti apa arti daripada hidup dan understand life, penderitaan adalah sesuatu yang harus kita terima, sesuatu yang kita harus embrace, jangan kita hindari. Karena penderitaan itu, kalau kita hindari, kalau kita berusaha untuk tidak menderita dan sebagainya, eventually, sooner or later, penderitaan yang kita alami, whether penderitaan akan menjadi mentor kita, atau penderitaan bisa menjadi tormentor kita. Whether you want to be penderitaan, kalau kita tidak embrace, kita selalu tolak, karena kita melihat penderitaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Whether penderitaan become our mentor, penderitaan become our torment. Dan kalau kita melihat bahwa penderitaan itu akan menjadi torment kita, it is your life will be bitter or you will be better. Jadi kalau kita memilih untuk menjadi torment,
kehidupan akan menjadi pahit, bitter, atau better. Dan orang yang pahit hatinya tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, sehingga dia tidak melihat Tuhan, tapi dia melihat hantu. Ini pikiran saya begitu. Mentor torment, bitter better, Tuhan hantu. Jadi kita harus embrace yang namanya penderitaan itu. Dan kalau kita lihat di ayat berikutnya, saya jarang sekali ketemu ayat ini. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa di Lukas 6 ayat 40, oke, sebelum ke situ saya mau baca yang renungkan, untuk kita renungkan sesuatu yang kita sudah rangkum semuanya. Jadi yang saya mau katakan, apakah penderitaan akan menjadi mentor, apakah menjadi torment? Ini sebenarnya kalau saudara bisa merenungkan 4 hal ini baik. Kalau kita lihat, pernah menjalankan instruksi Tuhan dan menderita, pernah enggak? Kalau untuk bisa melihat bahwa yang namanya penderitaan itu tidak bisa dihindari, tapi penderitaan itu bisa bermanfaat bagi kita, menjadi mentor kita. Saya rasa kita perlu merenungkan 4 hal ini supaya kita belajar. Tidak hanya sekedar, waduh gua menderita, tanpa belajar kenapa kita menderita. Pernah menjalankan perintah Tuhan, instruksi Tuhan dan menderita, pernah enggak? Kalau iya, saya mau tanya apakah sekarang masih menderita? Dan yang ketiga, apa yang kau pelajari tentang dirimu dan hubunganmu dengan Tuhan? Penderitaan itu sesungguhnya untuk mengajar, untuk mengetahui siapa diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Pertolongan ataupun kekuatan, ataupun keselamatan, ataupun apa yang Tuhan mau lindungi kita, itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, dengan jalan apa pengalaman-pengalaman ini mendekatkan hubunganmu dengan Tuhan. 4 ini yang membuat kita bisa tumbuh. Kalau kita lihat, saya kasih contoh, satu keluarga, ini 2 ekstrim. Satu keluarga orang tua mau mengajar anaknya supaya anaknya itu sampai dewasa, sampai teenagers, dewasa, dan sampai menikah itu tidak mengalami penderitaan apapun juga. Sehingga apapun yang mempunyai potensi untuk anak itu menderita, dibuang sama orang tuanya. Apapun yang anaknya minta diberi. Apapun yang anaknya melakukan, dan kalau itu adalah suatu bakalnya ada penderitaannya di remove. Saudara tahu bahwa itu ekstrim banget. Ekstrim sekali, dan sehingga akibatnya anak itu kita tahu tidak akan pernah bisa hidup baik karena dia tidak mengerti apa arti penderitaan. Saya percaya orang tua di sini tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi ada satu hal lagi dari kubu yang ekstrim lagi, tidak mau mengenal artinya penderitaan. Jadi denying artinya penderitaan, tetapi beriman, kalau kita beriman pasti tidak menderita, kalau kita beriman pasti akan bisa mengalahkan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang ini sebenarnya yang seperti Pak Sujo katakan minggu lalu, membuat hatinya menjadi kapalan, menjadi kalus, menjadi kebal, sehingga tidak tahu, tidak bisa merasakan arti daripada penderitaan. Dan biasanya kalau orang itu ditanya, saya menderita karena dia nggak bisa melihat. Karena itu dipres sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa merasakan penderitaan. Padahal firman Tuhan bilang bahwa perasaan dan sebagainya diberikan kepada kita supaya kita bisa merasakan penderitaan. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita bisa membuat keputusan yang baik dari penderitaan yang kita alami. Karena kalau kita sudah punya layer di dalam hati kita, sehingga kita kebal daripada penderitaan, sulit. Karena penderitaan itu adalah sarana buat kita untuk bertumbuh dewasa. Artinya apa? Artinya kita menjadi serupa dengan anaknya di dalam kehidupan kita, penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk merubah kita. Lukas 6:40 mengatakan,
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Saya jarang sekali baca ini. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi proses penderitaan itu memang dipakai untuk mendewasakan kita. Dan selama kita diproses, kita tidak akan lebih daripada guru kita. Siapa guru kita? Yesus Kristus. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya karakter Kristus sudah ada dalam hidup kita. Jadi penderitaan yang kita terima, kita perlu ubah menjadi sesuatu keberhasilan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Poin pertama adalah komit melakukan apa yang benar. Commit to do what is right. Jadi apapun yang kita alami kalau kita menderita, di dalam usaha kita menderita rugi, di dalam tempat kita bekerja, kita mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Sulit sekali. Di dalam relationship, kita di-insult, kita dihina, kita tidak dihargai dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, bukan masalah who is right, tetapi commit to do what is right. Beda, ada perbedaan besar antara kita mencari siapa salah, siapa benar, sehingga kita selalu berseteru, bermusuhan, berlawanan. Tetapi pada saat seperti itu, baiklah kita berpikir, apa yang benar yang harus dilakukan. Amin. Bisa merasakan bedanya enggak? Who is right sama what is right. Karena di dalam Roma 8:28 dikatakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi mereka yang kebaikan bagi mereka yang sudah dipilih oleh Allah. Yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Iman mengajar kita untuk percaya kepada proses hidup. Bagi mereka yang percaya dan melakukan yang benar akan menemukan pada akhirnya Tuhan akan mengubah penderitaan menjadi suatu keberhasilan. Kematian menjadi kehidupan. Tidak ada pengharapan menjadi harapan masa depan yang baik. Itu kalau kita tahu what is right that we have to do. Bukan menyalahkan who is right, siapa salah, siapa benar. Saya ilustrasi yang paling luar biasa yang saya tangkap pada saat saya merenungkan who is right, what is right. Lebih baik what is right yang kita lakukan dalam keadaan seperti apapun juga daripada kita mencari siapa salah, siapa benar. Itu Yesus. Saya melihat Yesus pada saat dia di Taman Getsemani, dia bergumul, ya, dia penuh dengan penderitaan. Dia dapat mengetahui apa yang akan dihadapi esok harinya. Jadi dia bergumul, tapi dia bilang, bukan rencanaku tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Itu adalah what is right yang dia lakukan. Bukan hanya sampai itu saja. Pada saat dia dipukul, pada saat dia dicemeti, dicambuk, pada saat dia dikasih mahkota duri dan lain sebagainya. Siksaan demi siksaan, aniaya demi aniaya, penghinaan demi penghinaan. Pada saat itu, kalau Tuhan berpikir bahwa who is right, saya benar. Dia tidak akan terus. Tapi dia melakukannya karena dia tahu what is right yang dia harus lakukan. Pada saat dia tergantung di kayu salib, pada saat dia sudah sulit sekali untuk bernapas, pada saat dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada dalam kejadian umat manusia dari awal sampai selama-lamanya Allah membuang muka kepada umatnya. Hanya sekali itu saja terjadi dan itu dialami oleh Yesus. Pada saat dia berkata begitu, pada saat Allah Bapa membuang muka, pada saat dengan kesendiriannya dia harus menanggung semua dosa manusia. Kalau dia berkata, who is right? Dia bisa panggil semua pasukan malaikat untuk menolong. Tapi dia melakukan what is right. Sampai dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. That is what is right. Bukan who is right. Kalau kita masih memegang who is right, who is wrong, lalu
akan terjadi senantiasa perseteruan. Tapi pada saat kita dalam situasi menderita seperti apapun juga, menderita kerugian, menderita relationship, menderita apa saja, pada saat itu kalau kita berpikir what is right, ada jalan keluar. What is right, selalu ada jalan keluar. Itu yang Tuhan mau. Bukan mempertahankan who is right. Saya itu adalah menderita the right way, menderita menurut cara yang benar, karena kita mau mengikuti jalan Tuhan. Saya di North America sering pelayanannya agak mandek dan sebagainya, agak mikir, karena banyak perkataan-perkataan yang membuat kita sebagai orang Kristen lumpuh di dalam penginjilan dan sebagainya. Salah satunya adalah bahwa orang Kristen itu munafik, karena kalau dia nolong itu pasti ada udang di balik batunya. Jadi kalau kita menolong sesuatu, berbuat baik kepada seseorang dan sebagainya, mengundang orang-orang untuk berfellowship, makan bersama-sama, selalu kita dikatakan bahwa kamu munafik, ada udang di balik batu, bukan cuma kasih makan doang. Selalu begitu kan, dan suatu ketika kekristenan saya membuat saya mandek dalam hal itu, karena iya ya, memang kita ada udang di balik batu sih, kita harus ngaku bahwa ujung-ujungnya adalah keselamatan yang kita mau bawa mereka kepada Tuhan Yesus kan. Tapi orang kan selalu menuduh bahwa kamu punya maksud lain, dan itu membuat saya lumpuh untuk tidak berani untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi setelah saya renungkan, setelah saya pikirkan, itu adalah suatu penderitaan, enggak sebesar Tuhan yang alami, tapi penderitaan untuk kita harus hadapi. Dan saya mendapatkan kuncinya sehingga saya berani sekarang. Karena betul, yang kita tawarkan adalah dua kehidupan. Kebutuhan sekarang yaitu makan atau pakaian atau menolong siapapun juga yang perlu ditolong. Tetapi ada kebutuhan lain yang dia harus terima juga yang kita bisa berikan, yaitu adalah kehidupan kekal. Jadi saya tidak melihat bahwa saya nggak pakai kata mengkristenkan, saya pakai untuk membawa orang datang kepada Yesus. Saya tidak melihat itu sesuatu hal yang munafik, sekalipun mulainya memberi makan. Karena ada suatu kebahagiaan lain yang kita alami kalau kita menderita, tapi kita melakukan, kita tahu ini yang benar yang Tuhan mau lakukan. Food pantry dimulai oleh 1-2 orang jemaat, bukan program gereja pada saat itu, yang punya hati untuk bisa menolong neighborhood, menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekarang sudah 1-2 tahun lebih, hanya 2 orang, 1 orang sebenarnya, tapi dia datang dengan anaknya. Ya, kita ngobrol, kita berfellowship, ya, kita sebut nama Tuhan dan sebagainya. Tapi sekarang, kemarin kebetulan tugas saya ada di sini, ada 12 orang. Jadi 10 orang datang dari majority dari Nigeria. Kemudian yang 1 datang dari Guyana. Ya, jadi mereka majority-nya dari Jane and Vince, tapi juga sampai ke Bathurst sama Vince. Pada waktu saya ngobrol dan sebagainya, saya bisa ngerasain struggle-nya dia. Dan saya mengucap syukur kepada Pastor Noah, karena Pastor Noah rupanya sudah menseleksi siapa yang benar-benar butuh dan sebagainya. Jadi memang yang datang itu orang-orang yang butuh. Punya anak 4, dititipin sama sisternya yang sudah dideportasi dan sebagainya. Dan belum punya kerjaan dan sebagainya. Dan kita bisa memberikan makanan kepada mereka. Dan makanan itu sampai sangat terharunya sampai satu-satu dipeluk sama mereka. Something yang kita alami adalah kalau kita melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Dan melihat orang-orang yang menderita dan sebagainya. Kita bisa seperti Dr. Lee melihat bahwa ada Yesus-Yesus di antara mereka. And itu saya nggak bisa bilang bagaimana bahagianya, bagaimana puasnya kehidupan ini bisa menolong mereka.
Amin, saudara. Dan ini juga pesan sponsor, kalau kalian punya hati tergerak untuk bisa nemanin mereka ada di sini, bicara-bicara dengan mereka, mendoakan mereka dan sebagainya, silakan daftar ke Ben Samelani, betul ya? Sorry, ke Roni, translator hari ini, ya, ke Roni. Ya. Karena kita kekurangan untuk yang bisa nemenin mereka. Kalau cuma 2 orang datang masih sempat, tapi kemarin datangnya sekali datang 6, kemudian datang 3, kemudian datang 2, kemudian datang 1. Jadi ini sekali butuh tenaga. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan sekalipun itu suatu penderitaan, kalau itu kehendak Tuhan, itu adalah baik. Karena penderitaan is our part di dalam pertumbuhan. Ya. Commit to do what is right. Nomor 2, jangan takut dengan proses pemurnian imanmu. Ya, jadi merubah suatu penderitaan menjadi suatu keberhasilan sehingga kita dewasa di dalam Tuhan adalah pertama, commit to do what is right. Commit to do what is right. Commit to do what is right. Saya tiba-tiba ingat Dr. Lee. Commit to do what is right. Ya, saya sangat kagum dengan pribadi ini yang dia mendengar dari ibunya. Dia bilang, Dr. Lee punya banyak kesempatan, kemungkinan untuk bisa kaya. Karena dia menyandang banyak titel sebagai ahli bedah dari apa saja yang dia pernah belajar. Dan sekarang dia menjadi direktur bedah di Rumah Sakit Husada. Tapi dia hidup sederhana, banyak dia bantu untuk membangun Dr. Share sehingga dapat memberkati banyak orang yang tidak mampu. Dan satu hal yang dia lakukan karena dia commit to do what is right. Pada waktu ibunya bilang bahwa kalau engkau sudah jadi dokter, jangan minta ongkos yang besar karena sekalipun mereka bayar, tapi mereka akan menangis di rumah karena tidak ada beras. Itu sudah sampai di dalam satu keyakinan dia apa yang dia harus lakukan di dalam menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu sesuatu penderitaan yang dia harus alami untuk tidak melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Tapi dia alami, dia lakukan, dan dia melihat Yesus di antara orang-orang yang miskin. Dan itu sesuatu yang membuat dia lebih kuat terus dan terus. Amin. Jadi pertama, komit kepada apa yang betul, dan kedua, jangan takut dengan proses pemurnian imanmu. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Jangan takut dengan proses pemurnian imanmu. Di 1 Petrus 4, 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Dan juga 1 Petrus 1 ayat 6-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin, saudara. Bahwa arti daripada penderitaan sudah dijabarkan begitu jelas oleh Rasul Paulus, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kalau kita lihat yang dinilai besar oleh Rasul Petrus, bukan emas, bukan 1 kilo emas, tapi juga bukan iman, tetapi yang dikatakan besar adalah imanmu yang sudah dimurnikan. Jadi ada proses pemurnian iman.
Ya, saya baca lagi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang sudah diuji oleh Tuhan, iman yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Proses pemurnian iman tidak ada jalan lain, harus melalui api, harus melalui penderitaan. Kalau kita mau dewasa, iman kita harus diuji, iman kita harus dimurnikan. Amin. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kita harus komit untuk melakukan yang benar, yang baik. Tidak usah mencari who is right, who is wrong. Yang kedua, kita tahu bahwa kita jangan takut akan proses pemurnian iman. Setiap orang yang punya iman selalu akan diuji oleh Tuhan. Karena proses pemurnian iman yang sudah murni dalam hidup kita, itu lebih mahal harganya daripada emas. Proses pemurnian iman. Dan yang ketiga, dan sekalipun demikian, kita kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, untuk hal demikian, kita nomor 3, cepat bangkit dari kemunduran, dari setback. Itu kunci daripada kita mengubah suatu penderitaan menjadi suatu keberhasilan buat kita. 2 Korintus 12, 9 dan 10 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. 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 Jadi 3 hal untuk bisa mengubah suatu penderitaan menjadi suatu keberhasilan, yaitu komit melakukan apa yang benar, ya, what is right daripada who is right. Kedua, jangan takut dengan proses pemurnian dari iman saudara, karena untuk melakukan hal-hal yang lain, Tuhan akan uji iman kita sehingga kita masuk dalam level berikutnya untuk melakukan banyak hal yang besar buat Tuhan. Ya, selalu ada proses pemurnian iman. Dan proses pemurnian iman ini pun juga sebenarnya akan mengupas semua lapisan-lapisan di dalam hati kita supaya kita tidak kapalan, ya, yang menutupi identitas diri kita, our core identity. Sehingga kita akan kelihatan bahwa inilah kita yang sesungguhnya. Dan pada saat seperti itulah, pada saat kita telanjang di hadapan Allah, pada saat kita menunjukkan bahwa inilah kita yang sesungguhnya, tidak menutupi pribadi kita, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Karena saya percaya bahwa pada waktu kuasa Tuhan bekerja, ya, Dia akan memakai apa yang sudah dialami oleh kita untuk dapat memberkati orang-orang lain. Saya teringat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya sama istri saya tidak datang dari suatu perkawinan yang harmonis, kita punya orang tua cerai dan sebagainya, tidak ada satu role model dalam kehidupan kita. Sampai di Toronto, ya, kalau tidak atas anugerah Tuhan, mungkin kita bercerai di sini. That is our starting of our marriage, karena Yesus Kristus bukan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal terjadi, apapun yang saudara pikirin, itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena atas kasih anugerah Tuhan, kita dipulihkan, satu-satu dipulihkan, dipersatukan. Dan saya melihat bahwa di dalam proses Tuhan mengubah kita, ada penderitaan. Tetapi kalau kita setia di dalam penderitaan, melakukan what is right, bukan who is right, who is wrong. Dua-duanya salah, dua-duanya benar. Tapi melakukan apa yang benar, Tuhan ubahkan hari demi hari. Dan sekarang kita diberikan privilege, diberikan anugerah Tuhan untuk melakukan pelayanan bagi keluarga-keluarga yang broken, bagi keluarga-keluarga yang ada abuse dan sebagainya. Di Taiwan,
dan di Manado. Itu pelayanan kita. Saya nggak minta, tapi diberi oleh Tuhan. Apa yang kita alami, penderitaan-penderitaan yang kita alami, lalu diuji oleh Tuhan, diangkat, dan dikirim oleh Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada satupun yang kecil di dalam hidup saudara yang tidak bisa dipersembahkan oleh Tuhan. Apapun yang saudara alami, penderitaan apapun, kalau kita melakukan what is right di dalam segala kehidupan kita, Tuhan akan pakai. Amin. 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 Saya kira itu aja. Saya kalau enggak waktunya lewat, lalu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bahwa ternyata kalau Engkau lalukan kami di dalam penderitaan-penderitaan karena menurut kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang memurnikan iman kami. Engkau sedang memurnikan, mengupas habis segala kedok-kedok di dalam hati kami. Segala kalus, segala kapalan, semua yang keras sehingga kami tidak mempunyai suatu hubungan intim dengan Engkau, tertutup dengan semua itu Tuhan. Tapi penderitaan itu akan membakar habis segala sesuatu yang defense mekanisme kami, segala sesuatu yang tidak berkenan, Engkau kupas habis Tuhan. Sehingga tinggal kami sendiri seperti ini adanya. Tapi dengan seperti ini adanya kami lemah, kami tidak dapat melakukan, tapi justru di situ kekuatan-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biar firman ini akan kami simpan dalam hati kami, sehingga kami siap menghadapi segala penderitaan yang ada di depan kami, tidak untuk dihindari Tuhan, tapi kami akan bertanya kepada Engkau terlebih dahulu, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Kalau iya, kami percaya Tuhan, di dalam menghadapi semuanya ini, Engkau akan memegang tangan kami dan mengangkat kami menjadi pemenang. Pemenang di dalam melawan keinginan daging kami, dan kita bertumbuh dewasa di dalam Engkau. We thank you Lord. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.